Pertandingan seru kembali tersaji dalam lanjutan kompetisi kasta tertinggi sepak bola Inggris ketika Manchester United bertandang ke markas Everton. Laga ini menjadi salah satu duel penting yang penuh tekanan, terutama bagi skuad asuhan Michael Carrick yang tengah berjuang menjaga posisi di papan atas klasemen. Bermain di hadapan pendukung lawan tentu bukan perkara mudah, namun mentalitas kuat dan strategi yang tepat akhirnya menjadi kunci keberhasilan Setan Merah membawa pulang 3 poin penting. Sejak peluit awal dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan tempo tinggi. Manchester United tampil dominan dalam penguasaan bola dan mencoba mengontrol jalannya permainan, sementara Everton memilih pendekatan berbeda dengan bertahan rapat dan menunggu peluang serangan balik. Duel lini tengah berlangsung ketat, dengan kedua tim sama-sama berusaha mematahkan ritme permainan lawan. Meski United mampu menciptakan beberapa peluang berbahaya, rapatnya lini pertahanan Everton membuat skor tetap bertahan imbang tanpa gol hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tensi pertandingan semakin meningkat. Manchester United terus menekan demi mencari gol pembuka, sedangkan Everton sesekali mencoba mencuri peluang melalui serangan cepat. Melihat situasi yang belum berkembang sesuai harapan, Carrick akhirnya mengambil keputusan penting yang menjadi titik balik pertandingan. Ia melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Benjamin Sesko untuk menambah daya gedor di lini depan. Pergantian ini terbukti menjadi langkah brilian yang kemudian menentukan hasil akhir laga. Kehadiran tenaga segar di lini serang membuat permainan United semakin hidup. Mobilitas tinggi para pemain depan membuka ruang di pertahanan Everton, dan momen yang ditunggu pun akhirnya datang melalui skema serangan balik cepat yang mematikan. Kombinasi kecepatan, visi permainan, serta penyelesaian akhir yang klinis menjadi pembeda dalam pertandingan yang sebelumnya berjalan alot tersebut. Gol yang tercipta bukan hanya menunjukkan kualitas individu pemain, tetapi juga memperlihatkan efektivitas taktik yang diterapkan oleh Carrick dalam membaca jalannya pertandingan. Di sisi lain, Everton yang tertinggal mencoba bangkit dan meningkatkan intensitas serangan di sisa waktu pertandingan. Tekanan demi tekanan dilancarkan untuk mencari gol penyeimbang, namun pertahanan solid Manchester United mampu bertahan dengan disiplin tinggi. Penampilan gemilang penjaga gawang menjadi faktor penting yang menjaga keunggulan tetap aman hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan tipis ini bukan sekadar tambahan 3 poin bagi Manchester United, tetapi juga bukti bahwa keputusan taktis yang tepat dapat mengubah jalannya pertandingan. Hasil positif tersebut semakin memperkuat posisi mereka di papan atas klasemen dan menjadi sinyal bahwa tim ini sedang berada dalam momentum yang tepat untuk bersaing di jalur kompetisi musim ini. Jika melihat pertandingan ini dari sudut pandang taktik, kemenangan tipis yang diraih Manchester United atas Everton menunjukkan bagaimana kecerdasan strategi mampu menjadi pembeda dalam laga yang berjalan ketat. Pelatih Michael Carrick tampak menerapkan pendekatan permainan yang terstruktur dengan fokus utama pada kontrol tempo, transisi cepat, serta eksploitasi ruang di belakang garis pertahanan lawan. Secara formasi dasar, Manchester United terlihat mengandalkan keseimbangan antara penguasaan bola dan serangan vertikal. Mereka tidak hanya memainkan build-up pendek dari belakang, tetapi juga memanfaatkan variasi umpan langsung ke depan ketika menemukan celah di lini pertahanan Everton. Pendekatan ini membuat Everton kesulitan menentukan kapan harus menekan tinggi dan kapan harus bertahan lebih dalam. Ketidakpastian tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi United dalam mengontrol ritme permainan. Salah satu aspek menarik dari taktik Carrick adalah penggunaan pemain sayap yang memiliki mobilitas tinggi untuk membuka ruang. Kehadiran Bryan Mbeumo menjadi elemen penting dalam skema ini. Ia tidak hanya berperan sebagai winger tradisional yang menempel di garis lapangan, tetapi juga sering bergerak ke half space untuk menciptakan koneksi dengan lini tengah. Pergerakan fleksibel ini memaksa bek Everton keluar dari posisi, sehingga membuka ruang bagi pemain lain untuk masuk ke area berbahaya. Di lini tengah, Carrick tampak menekankan prinsip progresi bola cepat setelah merebut penguasaan. Pemain seperti Matheus Cunha diberi kebebasan untuk melakukan distribusi vertikal secara langsung ketika melihat peluang transisi. Filosofi ini sangat efektif melawan tim seperti Everton yang bertahan dalam blok rendah, karena satu umpan progresif saja dapat memecah struktur pertahanan lawan. Keputusan taktis paling penting dalam pertandingan ini tentu adalah masuknya Benjamin Sesko. Dari sudut pandang strategi, pergantian ini bukan sekadar menambah tenaga segar, tetapi juga mengubah profil serangan Manchester United secara keseluruhan. Sebelum Sesko masuk, United lebih banyak memainkan kombinasi bola pendek dengan pergerakan dinamis di depan kotak penalti. Namun setelah ia berada di lapangan, ancaman vertikal meningkat drastis. Sesko memberikan dimensi berbeda berupa target man modern yang mampu berlari di belakang garis pertahanan sekaligus menjadi titik pantul bola. Dengan tinggi badan dan kecepatan yang dimilikinya,
Ia memaksa bek Everton untuk menjaga kedalaman pertahanan lebih hati-hati. Dampaknya, ruang di lini tengah menjadi lebih terbuka karena garis pertahanan lawan tidak bisa terlalu maju. Inilah efek domino taktis yang seringkali menjadi kunci dalam pertandingan level tinggi. Selain itu, Carrick juga terlihat sengaja menyiapkan skema serangan balik cepat sebagai senjata utama. Strategi ini memanfaatkan momen ketika Everton mulai kehilangan keseimbangan setelah mencoba menyerang. Transisi cepat dengan umpan panjang langsung ke area kosong menjadi pendekatan yang sangat efektif, terutama dengan pemain depan yang memiliki kecepatan dan kemampuan finishing tinggi. Dari sisi bertahan, Manchester United menunjukkan organisasi defensif yang cukup rapi. Struktur pertahanan mereka lebih banyak menggunakan blok menengah, mid-block, dibandingkan pressing tinggi sepanjang pertandingan. Tujuannya jelas, yaitu menjaga kestabilan bentuk tim dan menghindari ruang kosong di belakang garis pertahanan. Pendekatan ini juga membantu menghemat energi pemain sehingga mereka tetap mampu melakukan transisi cepat ketika merebut bola. Peran penjaga gawang Senne Lammens juga tidak bisa dilepaskan dari analisis taktik. Ia bukan hanya berfungsi sebagai shot stopper, tetapi juga bagian dari sistem build-up. Distribusi bolanya cukup tenang dan akurat, memungkinkan tim keluar dari tekanan tanpa kehilangan struktur permainan. Dalam sepak bola modern, kiper yang mampu berkontribusi dalam fase penguasaan bola menjadi aset taktis yang sangat penting. Jika dirangkum, kemenangan Manchester United dalam laga ini merupakan kombinasi dari beberapa elemen strategi utama, fleksibilitas build-up, efektivitas transisi vertikal, perubahan profil serangan melalui pergantian pemain, serta organisasi pertahanan yang disiplin. Carrick berhasil membaca kebutuhan pertandingan dan melakukan penyesuaian yang tepat pada momen krusial. Penutupnya, pertandingan ini menjadi contoh nyata bahwa sepak bola modern tidak hanya soal dominasi penguasaan bola atau jumlah peluang, tetapi tentang bagaimana sebuah tim mampu memaksimalkan momen melalui strategi yang efektif. Keputusan memasukkan Sesko bukan hanya pergantian biasa, melainkan langkah taktis yang mengubah dinamika permainan secara keseluruhan.